Otherworldly Evil Monarch, Bab 197. Judul, Jun Wui kehilangan kesabaran. Jun Mo Xie tidur sepanjang hari. Jumlah energi yang sebelumnya dia keluarkan telah membuat tubuhnya di bawah banyak tekanan, dan telah mendorongnya jauh melampaui batasnya. Faktanya, Hitman tidak pernah memaksakan dirinya hingga batas seperti itu di masa lalu. Jun Mo Xie telah dipaksa untuk terus menggunakan energinya untuk mensimulasikan pagoda Hongjun sampai dia mengirim dua binatang Suan pergi untuk tugas mereka, dan hanya mengendur setelahnya. Namun, karena dia takut seseorang mungkin masih memata-matai dia, pembunuh bayaran itu tidak sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya karena suatu kebutuhan, dan jika bukan karena pelatihan yang dia terima dalam inkarnasi sebelumnya, Tuan Muda Jun mungkin benar-benar jatuh ke tanah sebelum mencapai kediaman Jun. Namun, pada saat dia mencapai kediaman Jun, Tuan Muda Jun benar-benar kelelahan, sedemikian rupa sehingga dia telah mendorong tubuhnya ke batas di mana dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat jarinya. Hal terakhir yang dia ingat adalah penjaga itu mengangkatnya, dan membawanya ke tempat tidurnya, tiang yang dia tidak ingat apapun. Kekecil sangat khawatir sepanjang malam bahkan dia tidak bisa tidur sekejap pun, dan kemudian di pagi hari, Jun Wui telah bergabung dengannya di halaman, dengan jelas menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, dan agak khawatir keponakannya mungkin ikut serta dalam aktivitas yang mengancam nyawa. Jun Wui menghabiskan sepanjang hari dengan duduk di kursi roda di dalam halaman kecil Jun Mo Xie. Wajahnya dengan jelas mencerminkan kekhawatiran hatinya. Jun Mo Xie mengatakan sesuatu sebelum dia pingsan, tapi apa arti kata-katanya? The Suehun Manor, mereka tidak akan menjadi masalah untuk saat ini. Mengapa Suehun Manor tidak menjadi masalah untuk saat ini? Mengapa semuanya baik-baik saja? Dia pergi beberapa saat setelah kita menemukan masalah ini dengan Suehun Manor. Mengapa? Mengingat reputasi Suehun Manor, ini tidak mungkin menjadi lelucon besar atau semacamnya, bukan? Itu akan sangat konyol mengingat cara mereka beroperasi yang mengesankan, bukan? Sejujurnya, meskipun Jun Wui dengan bangga memutuskan untuk melindungi janda keponakannya yang sudah meninggal dari kekuatan Suehun Manor, dia masih takut akan kesulitan yang tak terlihat dan bahaya yang akan datang. Kenyataannya, Jun Wui tidak takut dengan Suehun Manor itu sendiri, tapi dia takut pada pendukung organisasi. Li Juetian, orang terkuat kedua yang masih hidup. Dia sangat sadar bahwa keluarga Jun tidak mampu berperang melawan pria itu. Konflik mereka saat ini dengan Silver Blizzard City dan tuannya Han Feng Shui telah membuat keluarga Jun dalam situasi yang sulit, dan telah mendorong mereka ke titik di mana mereka tidak bisa membeli musuh lain dengan kaliber dan pengaruh yang sama. Sebelumnya, ketika berita seputar penampilan puncak 9 Suan Core telah sampai ke telinganya, Jun Wui awalnya berpikir untuk memakai topeng, dan bertualang untuk mencoba peruntungannya. Jika dia dapat memenangkan Suan Core secara kebetulan, maka dia mungkin dapat meningkatkan kultivasinya kerana spirit Suan dengan bantuan Suan Core, dan meskipun itu tidak akan cukup untuk bersaing dengan pria seperti Li Juetian, itu masih akan memberi keluarga Jun kesempatan yang lebih baik untuk membuat pendirian yang lebih kuat. Setelah pemikiran ini awalnya terlintas dalam pikirannya, Jun Wui telah menjernihkan pikirannya untuk membuat penilaian yang lebih baik sebelum bergegas bertindak, dan telah menyadari bahwa kekuatan individu yang bersaing untuk Suan Core ini jauh melampaui kemampuannya untuk menyamai. Dan seandainya dia menemui ketidakberuntungan mencari harta karun ini, maka keluarga Jun tidak akan bisa menahan kehilangan. Dan kemudian keesokan paginya, bayi keponakannya tiba-tiba berkata, Suehun Manor, mereka tidak akan menjadi masalah untuk saat ini. Kalimat ini membuat Jun Wui bahagia sekaligus takut. Jun Wui tidak meragukan keaslian informasi tersebut karena dia tahu bahwa keponakannya memiliki beberapa kemampuan luar biasa yang sangat mengejutkannya akhir-akhir ini, dan telah memberinya banyak kegembiraan juga. Namun, meskipun dia tidak meragukannya, dia tetap tidak bisa menahan perasaan kagum olehnya. Bagaimana keponakanku mengaturnya? Sisi lain didukung oleh Li Juetian. Ini sungguh luar biasa. Guan King Han juga datang ke halaman Jun Mo Xie beberapa kali setelah mendengar kata-kata Jun Mo Xie melalui Jun Wui, tetapi tidak mengganggu saudara iparnya karena dia dapat melihat bahwa dia sangat kelelahan, tetapi tidak bisa mencegah matanya menjadi mati rasa karena air mata. Dia bisa merasakan bahwa Jun Mo Xie telah melakukan banyak tekanan untuk melindunginya dari bahaya, dan meskipun dia tidak punya alasan untuk percaya mengapa Jun Mo Xie begitu yakin tentang hal itu, tetapi untuk alasan yang tidak diketahui, King Han memilih untuk mempercayai Jun Mo Xie. Dia tidak bisa melupakan kata-kata yang keluar dari mulut Jun Mo Xie. Jika kekuatan keluarga Jun tidak bisa melindunginya, maka sebelum keluarga Jun dihancurkan, aku secara pribadi akan membunuhnya. Aku tidak akan pernah mengizinkannya menikah di Suehun Manor. Kata-kata yang kejam dan berdarah dingin seperti itu hanya memenuhi hatinya dengan perasaan bahagia dan aman. Sejauh yang dia ketahui, kata-kata ini tidak kejam atau berdarah dingin, tetapi kata-kata tentang pria yang bertekad untuk membelanya sampai mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk kehormatannya. Guan King Han diam-diam berdiri di halaman rumahnya,
menatap awan yang melayang di atas cakrawala, mencoba mengingat banyak peristiwa dalam 2 hari terakhir ini. Beberapa pikiran dan bayangan mengalir di benaknya, membuatnya benar-benar bingung dan agak sulit untuk menebak pikirannya pada saat ini. Lampu malam sudah dinyalakan saat Junmo Xie akhirnya bangun. "Kamu akhirnya bangun." Jun Wui bahkan tidak repot-repot melihat-lihat dan langsung masuk ke dalam kamar keponakannya ketika dia mendengar sedikit gerakan di tempat tidur. "Paman ketiga, apa yang kamu lakukan di sini? Berapa lama aku tertidur?" Mata Junmo Xie tetap tertutup untuk sementara waktu, dan dia mengerang sekali sebelum akhirnya membukanya dan duduk. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya karena rasa sakit yang menggigit di malam sebelumnya sudah lenyap, dan sebagai gantinya digantikan oleh perasaan hangat dan nyaman, hampir seolah-olah seluruh tubuhnya dibasahi air hangat. Anehnya, dia merasa nyaman, sementara meridiannya tampak diperkuat, kokoh, dan damai. Ini adalah sensasi yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan pengalaman masa lalunya. Meskipun ketahanan fisik tubuhnya jauh lebih tinggi, tetapi setiap kali Hitman Jun dipaksa mendorong dirinya hingga batas untuk menyelesaikan tugas, dia harus menahan sakit kepala selama berhari-hari karena tubuhnya akan membutuhkan beberapa hari waktu untuk memulihkan diri setelah kelelahan yang ekstrim. Namun, kali ini, hasilnya sangat berbeda. Meskipun menggunakan Suan Qi-nya secara berlebihan adalah proses yang berbahaya dan mengakibatkan kelelahan yang ekstrim, tetapi hubungan antara energi tubuhnya sendiri dan Pagoda Hong Jun lebih erat terkait daripada yang dia duga. Dan untuk beberapa alasan Pagoda Hong Jun tidak hanya memperbaiki kelelahan tubuhnya, tetapi juga membuatnya merasakan sensasi aneh dan halus, seolah-olah dia hampir mencapai ambang lapisan kedua. Hati Junmo Xie membawa perasaan aneh ini seolah-olah dia akan mampu membuat terobosan ke lapisan kedua dari seni membuka kekayaan surga dalam waktu 2 atau 3 hari, yang juga berarti dia bisa berhasil membuka kunci lapisan kedua dari Pagoda Hong Jun. Perasaan ini tidak diragukan lagi sangat misterius, dan Junmo Xie sama sekali tidak tahu mengapa dia merasakan ini, tetapi tampaknya perasaan ini nyata. Tapi tidak ada alasan di balik itu. Kamu pergi kali ini, dan kemudian kamu kembali dalam keadaan setengah mati. Bagaimana kamu mengharapkan aku untuk tidak khawatir? Jun Wui melebarkan hidungnya. Kamu telah menyebabkan 6 masalah besar beberapa kali terakhir ini kamu keluar. Pertama kali, kamu berhasil mendarat di tengah percobaan pembunuhan terhadap sang putri, dan kamu melukai dirimu sangat parah. Yang kedua, kamu benar-benar berkelana ke aula permata Magnificent untuk bermain-main dengan santai. Ketiga kalinya kamu bersama aku, dan kamu berhasil menyebabkan pembantaian di dalam aula Huang Hua. Dan yang keempat, kamu mengamuk di pavilion Nichang, dan kamu menghujani pangeran kedua. Kemudian, kelima, kamu hampir saja terbunuh. Dan sekarang ini yang keenam, kamu telah kembali dengan setengah mati, dan dari apa yang para penjaga katakan padaku, mereka harus membawamu kembali. Jun Wui mengulurkan jarinya sementara wajahnya menunjukkan rasa frustrasinya. Junmo Xie, bukankah paman ketiga kamu mengatakan bahwa kamu harus ditemani oleh penjaga ketika kamu meninggalkan rumah? Kamu bisa menjauh dari penjaga kamu kapanpun kamu mau, dan aku tahu aku bahkan tidak bisa menyalahkan mereka karena itu mengingat keterampilanmu, tetapi orang-orang ini harus mengikuti dan melindungimu, bukankah menurut kamu mereka akan khawatir? Bahkan jika kamu adalah tuan muda dari keluarga ini, itu tidak berarti bahwa kamu memiliki hak untuk mengkhawatirkan siapapun yang kamu suka. Jadi, mengapa kamu menimbulkan begitu banyak ketegangan? Jun Wui langsung menggeram. Apakah aku harus terus memeriksamu setiap kali kamu pergi? Tadi malam, kamu menghilang dalam hujan lebat, dan kemudian ketika penjaga membuka pintu pagi-pagi sekali, mereka menemukan kamu bajingan terkutuk terbuang di depan pintu, merangkak di lumpur. Junmo Xie menggaruk hidungnya, dan terkikik 2 kali sambil terus mendengarkan teguran pamannya dengan hormat. Jun Wui biasanya yang paling tenang di antara anggota keluarganya, tapi hari ini pria itu sedang terbakar. Oleh karena itu, Junmo Xie tidak berani membantah, dan terus mendengarkan dengan tenang dengan ekspresi lugu di wajahnya. Aku telah keluar untuk mengurus beberapa urusan yang teduh, jadi bagaimana aku bisa membiarkan orang-orang ini mengikuti aku? Jun Wui menarik napas dalam-dalam upaya untuk mendapatkan kembali ketenangannya karena dia merasa bahwa dia sudah melakukannya sedikit. Ngomong-ngomong, mengingat tatapan polos yang menutupi wajahnya dengan Junmo Xie, Jun Wui bisa merasakan bahwa amarahnya salah tempat. Aku terlalu malas untuk memarahimu sekarang, dan bagaimanapun, itu hanya membuang-buang energiku. Jun Wui melambaikan tangannya. Baiklah, kamu mengatakan sesuatu pagi ini. Apa yang kamu maksud? Jun Wui telah menghabiskan sepanjang malam mendengarkan tentang pertempuran mengerikan yang terjadi di kota, dan tentu saja tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatan keponakannya, yang merupakan alasan dia kehilangan kesabaran. Apa yang aku bilang? Apa yang kamu bicarakan? Apa artinya? Junmo Xie sama sekali tidak ingat apa-apa. Dia tidak hanya berpura-pura, dia telah mengucapkan kata-kata itu tepat sebelum dia pingsan, dan karena itu tidak ingat lagi. Apakah kamu bermain-main denganku?
Kemarahan Jun Wuyi mulai berkobar lagi. Kediaman Suehun, mereka tidak akan menjadi masalah untuk saat ini. Kamu sendiri yang mengatakannya, sekarang apa maksudmu? Ah, yang itu. Mata Jun Moxie berbalik tajam. Jika aku memberitahu paman bahwa aku sedang berurusan dengan 2 dari 8 master besar dan 4 ahli Rosuan lainnya, ditambah 20 ahli Sky Suan dan beberapa ratus bumi ahli Suan, dan kemudian membuat kesepakatan dengan 2 Tianfa Suan Beast. Bukankah paman pingsan karena shock? Menurutku bahkan jika paman memiliki cukup keberanian untuk menahan guncangan, kakinya masih tidak akan berhenti gemetar karena ketakutan untuk sementara waktu. Dan dia seharusnya menjadi seorang lumpuh tanpa sensasi di kakinya. Namun, aku tidak bisa merahasiakan ini darinya. Sepertinya aku harus menemukan metode tidak langsung untuk mengatakan ini padanya. Aku memperkirakannya. Yah, aku dapat menebaknya. Jun Moxie menguatkan dirinya untuk itu saat dia dengan tenang menyatakan sambil tersenyum. Kamu memperkirakannya? Tidak. Tunggu, kamu dapat menebaknya? Apakah ini sesuatu yang harus ditebak? Ekspresi Jun Wuyi berubah menjadi ejekan saat dia mendukung aktivitas semalam. Tadi malam, sejumlah besar ahli terkuat di dunia berkumpul bersama di kota Tianxiang, dan kemudian berpapasan satu sama lain dalam pertempuran. Dilaporkan bahwa 2 dari 8 Great Master, Si Chang Xiao dan Solitary Falcon juga terlibat dalam pertarungan ini. Selain itu, Master Kekaisaran Yutang, Fei Mengchen juga ada di sana bersama dengan tetua ketiga, ke-6, dan ke-9 dari kota Blizzard Silver City di samping beberapa ahli kuat lainnya. Selain itu, Li Yuran dari keluarga Li juga telah mengundang masternya, 10 murid teratas Li Wubei untuk berpartisipasi dalam keributan ini, dan kemudian 2 dari binatang legendaris hutan Tianfa juga muncul di adegan ini. Alasan dibalik semua ini dikabarkan adalah pria bertopeng yang tidak diketahui, yang muncul di adegan ini dengan puncak 9 Suan Core yang telah dicuri beberapa waktu lalu, dan akhirnya menyebabkan pertengkaran ini. Saat ini, inti Suan dipastikan berada di tangan kedua binatang Tianfa Suan itu. Jun Wuyi tampak agak paham dengan semua yang terjadi tadi malam. Yah, hampir semuanya. Otherworldly Evil Monarch, Bab 198. Judul, Monumen Wu Hui. Tetesan keringat sudah mulai jatuh dari dahi Jun Moxie dan dia hampir tidak bisa memaksakan senyum di wajahnya. Paman ketiga, jaringan intelijenmu sangat luar biasa. Jadi tidak akan ada alasan bagimu untuk pergi ke sana secara pribadi, kan? Karena begitu banyak ahli telah tiba, aku secara alami harus pergi dan melihatnya sendiri. Jun Wuyi membentak dengan keras. Bagaimanapun, ini terjadi di tanah negeri Tianxiangku dan ini jelas akan membuat Yang Mulia waspada. Jika Yang Mulia memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas masalah ini dan aku tidak memiliki informasi apapun tentang masalah ini, maka keluarga Jun akan dianggap bodoh. Matanya yang bercahaya menatap Jun Moxie. Hal-hal ini tidak penting. Satu-satunya hal yang penting dan satu-satunya hal yang ingin aku ketahui adalah siapa pria bertopeng yang mencuri Suan Core ini dan kemudian muncul di depan umum tadi malam? Bajingan terkutuk itu adalah alasan dibalik keributan tadi malam, dan aku ingin tahu identitasnya. Pasti ahli legendaris. Aku hanya bisa menebak bahwa ahli seperti itu setidaknya akan sebanding dengan Yun Beichen, kalau tidak dia tidak akan pernah mencoba prestasi seperti itu. Jun Moxie menyatakan dengan serius dengan nada serius. Benarkah? Ekspresi Jun Wuyi mirip dengan gunung berapi yang tidak aktif hanya menunggu untuk meletus. Aku memberimu level 6 Suan Core beberapa hari yang lalu, keluarkan, aku ingin melihatnya. Suan Core itu sekarang ada di tangan Long Cerane, jadi bagaimana aku bisa mengeluarkannya? Bukannya aku bisa menciptakan sesuatu begitu saja. Hanya Suan Core tingkat 6, aku. Mata Jun Moxie berputar dan berputar. Aku menghilangkannya. Kamu tidak menghilangkannya untuk beberapa Suan Beast yang sangat kuat dari hutan Tianfa, bukan? Jun Wuyi memelototi keponakannya. Sekarang setelah kamu bangun dengan benar, aku memiliki banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan, dan kamu harus tahu bahwa ada hukuman yang menunggu kamu jika kamu memberi aku seember terletak pada balasannya. Jun Moxie, paman ketigamu lebih tua darimu dan lebih berpengalaman juga. Aku tidak begitu yakin dengan apa yang kamu katakan tadi malam. Aku juga tidak tahu bagaimana kamu berhasil melakukannya, dan aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu berhasil menipu orang-orang itu. Bagaimanapun aku tahu bahwa kamu tidak akan berbohong padaku, tapi... Jun Wuyi mengucapkan kata-katanya perlahan dengan nada tenang. Saat menghadapi bencana, dengan rasa takut dan gentar mencengkeram tubuhnya, Jun Moxie diam-diam bangkit dari tempat tidurnya. Paman, aku menderita gawat darurat yang parah, dan aku benar-benar perlu. Kamu tidak bisa menahan urin di celana kamu? Omong kosong. Jun Wuyi berteriak. Jun Moxie dengan patuh tetap terpaku di tempatnya saat Jun Wuyi melanjutkan dengan berkata, "Kurasa sudah waktunya memberimu hukuman merek dagang keluarga.
Guan Qinghan dengan cemas berjalan-jalan di halaman Junmo Xie karena dia sudah diberitahu bahwa paman ketiga telah masuk ke kamar Junmo Xie tepat setelah dia bangun. Meskipun Junmo Xie adalah adik iparnya yang lebih muda, tapi ini tetaplah kamar anak muda di penghujung hari, dan oleh karena itu dia secara alami merasa malu memikirkan untuk bergegas masuk tanpa izin. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, dia dengan cemas menunggu di halaman ketika dia mulai mendengar suara auman Junwuyi, dan tidak bisa menahan gugup dan khawatir. Mengapa paman ketiga sangat marah? Ini hanya insiden kecil. Saat dia sibuk mengkhawatirkan, bang, tumpukan pakaian putih terbang keluar dari ruangan, dan Qinghan tanpa sadar bangkit dan hampir jatuh ke tanah di bawah momentum ganas dari benda terbang yang dia coba tangkap. Sementara benda ini berteriak, "Paman, ampuni aku. Benda terbang ini jelas adalah Tuan Muda Jun." Guan Qinghan berteriak ketakutan saat tubuh mendarat di tanah dengan wajah pertama. Junmo Xie baru saja menerima tendangan di pantat oleh pamannya, dan meskipun dia berteriak untuk mengeluh, dia masih berhasil menyesuaikan tubuhnya di udara dengan sangat cepat untuk memastikan posisi pendaratan yang aman. Tapi tak terduga, dia tiba-tiba mendapati dirinya menabrak pelukan lembut saat dia masih berteriak, dan kemudian tiba-tiba aroma manis memasuki hidungnya saat dia bersentuhan dengan sesuatu yang sangat lembut dan hangat, dan kemudian proyektil tubuhnya dipantulkan dan dialihkan. Dia tidak bisa menahan perasaan kenyamanan yang menyenangkan untuk kedua, tetapi saat dia akan mulai menikmatinya, dia mendapati dirinya jatuh. Kali ini, dia tidak mendapatkan cukup waktu untuk mengatur postur tubuhnya, dan akhirnya jatuh ke tanah dalam posisi jatuh bebas, dan akhirnya wajahnya terbentur tanah. Kemudian tanpa penjelasan lebih lanjut, Junwuyi melompat keluar ruangan, dan mulai bermain pingpong dengan tubuh keponakannya saat dia menghujani dengan keras tendangan dan pukulan yang intens, sementara Guan Qinghan terus membintangi dengan ngeri. Guan Qinghan sudah menyadari kesembuhan Junwuyi, jadi tanpa mengkhawatirkan apapun, dia terus saja memukuli Junmo Xie. Dengan semua keahliannya yang dimainkan, Junmo Xie dengan cepat menutupi kepalanya dengan satu tangan, dan selangkangannya dengan tangan lainnya, dan mulai berguling-guling di tanah seperti karung pasir. Dia telah menerima takdirnya dan pasrah pada pemukulan ini. Lakukan pelan saja paman, kalau tidak aku juga akan berakhir di kursi roda sepertimu. Paman, kamu, tolong hentikan. Jangan pukul dia. Guan Qinghan dengan cemas menghampirinya untuk membujuk. Ucapannya dengan jelas mengungkapkan kecemasan dan kesusahannya, dan Junwuyi tanpa sadar menghentikan tangannya di udara karena terkejut. Bahkan Junmo Xie membuka lebar matanya saat masih terbaring di tanah. Dua paman dan keponakan ini jelas-jelas sinkron, dan mereka berdua langsung menatap kosong ke arah Guan Qinghan karena terkejut, dan kemudian saling memandang, tidak dapat mempercayai reaksinya. Sejak kapan Qinghan peduli dengan hidup dan mati Mo Xie? Apakah menantu adik perempuanku kerasukan? Guan Qinghan tiba-tiba menyadari bahwa kedua pria ini menatapnya karena terkejut karena dia baru saja menuntut untuk membela kakak iparnya. Saudara ipar yang sebelumnya tidak dia sukai sama sekali. Tapi kenapa aku memohon untuk menyelamatkannya? Wajah Guan Qinghan tiba-tiba menjadi merah, sementara telinganya berubah menjadi ungu, dan kemudian dia tiba-tiba menginjak kakinya dengan marah. Aku takut kau akan melelahkan dirimu, paman. Pukul dia lagi, bunuh dia, aku tidak peduli. Dia menyelesaikan kalimatnya hampir seperti anak manja yang mengamuk, dan kemudian memerah karena malu sekali lagi melihat bahwa mereka berdua masih menatapnya, hampir ke titik di mana tampaknya mata mereka akan keluar dari rongganya. Dia mendengus pahit dan kemudian dengan cepat pergi. Apakah aku salah menafsirkan itu? Mungkin aku salah dengar. Hah? Apakah orang itu benar-benar adik iparku? Junmo Xie menggaruk kepalanya beberapa kali saat dia perlahan bangkit. Sepertinya, ya, nada suara Junwuyi juga tampak tidak pasti. Tiba-tiba dia marah lagi. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu bisa berdiri? Rasanya kamu belum memahaminya. Kemudian dia melanjutkan pelatihan karung pasirnya. Junwuyi terus mengaduk-aduk lengan dan kakinya untuk waktu yang lama sampai dia benar-benar puas dengan hasilnya, dan kemudian berkata, "Besok, ini hari peringatan kematian ayahmu, dan kamu akan menemaniku ke aula peringatan keluarga, dan maka kamu akan menyalakan dupa di depan nisan ayahmu. Apakah kamu memahami tanggung jawab kamu sebagai putra keluarga ini?" Junmo Xie mengerang dan kemudian berkicau. Ya, Junwuyi memijat pergelangan tangannya saat dia melangkah maju dan melanjutkan posisinya di kursi roda, lalu mulai mendorong kursi rodanya menuju pintu keluar. Dia berbalik saat dia mencapai pintu halaman. Sue Hun Manor, bagaimana dengan mereka? Tidak masalah untuk saat ini. Junmo Xie ingin menangis, tetapi tidak dapat menemukan air matanya. Bagus sekali. Sepertinya memukuliku adalah satu-satunya aktivitas menyenangkan yang dinantikan paman akhir-akhir ini. Keesokan harinya langit masih suram. Junmo Xie dan Junwuyi sama-sama duduk di kursi roda masing-masing dengan tenang dan tenang menatap batu nisan yang hampir tidak bisa dibenarkan sebagai luar biasa.
Objek ini sudah berada di luar jangkauan yang disebut makam, dan sepertinya seseorang telah membangun istana di tengah barak. Sudah ada pemeriksaan lingkungan yang sangat ketat sebelum kedatangan Jun Woo. 8 pilar berdiri untuk menopang kubah di atasnya, dengan 2 batu besar, datar, dan halus menghadap ke tengah, membawa ukiran berikut. Yang kiri, angin mendengarkan Jun. Yang benar, langit dan bumi milik Jun. Sebuah armada tangga membuka jalan ke atas menuju kubah, dan kedua sisi dari setiap anak tangga ini memiliki ukiran tentara yang dipasang di atas punggung kuda. Saat mereka bergerak maju, ada 8 ukiran besar pria maskulin dan kekar, 4 di setiap sisi patung tengah. Tangan mereka diposisikan tepat di sebelah gagang mereka, hampir seolah-olah mereka akan menarik pedang mereka setiap saat, dan meskipun ini hanya patung, sepertinya mereka akan hidup kembali jika tuan mereka dalam bahaya. 8 patung ini didedikasikan untuk 8 penjaga tubuh kakak. 8 orang ini ditugaskan untuk melindunginya pada saat dia bergabung dengan tentara, dan 8 orang ini mengikutinya sampai hari kematiannya. 8 orang ini tidak pernah meninggalkan sisi Wu Hui dalam bahaya atau sebaliknya. Mata Jun Woo menatap patung 8 orang ini sementara kedalaman matanya dengan jelas mencerminkan penghargaannya atas kesetiaan mereka. Nada pidatonya sangat dalam dan mendalam, hampir seolah-olah dia mencoba menghafal keberanian dan persahabatan mereka. Ini adalah kemuliaan dan kehormatan, baik dalam hidup atau mati Komandan Kulit Putih, Jun Woo. Siapa yang bisa menyamai namanya? Jun Woo perlahan berbicara sambil perlahan bergerak maju sementara matanya terus memperhatikan setiap patung yang lewat. Jun Mosie sederhana tidak bisa membantu tetapi kagum pada kemegahan peringatan ini. Seluruh mantel itu rapi dan bersih, sampai tidak ada setitik pun debu di dalamnya. Baru saja hujan deras beberapa malam yang lalu, dan saat itu sedang menjelang akhir musim gugur, tetapi tidak ada satupun daun mati pada tugu peringatan ini, juga tidak ada jejak korosi dari hujan. Seseorang selalu ditugaskan untuk menjaga peringatan ini. Sebenarnya ada aturan tidak tertulis di barak. Tidak peduli siapa kamu, selama kamu bertanggung jawab atas peringatan kakak, dan bahkan ada noda debu ditemukan di atasnya, satu-satunya hukuman kamu adalah hukuman besar. Tidak akan ada pengadilan, tidak ada penjelasan yang akan didengarkan, tidak ada hukum yang lebih ketat di militer daripada yang satu ini. Tidak ada pengecualian, dan tidak ada yang berani berbicara menentangnya, juga tidak ada yang pernah mencoba melanggarnya. Jun Woo perlahan berbicara sambil mendorong kursi rodanya. Jun Mosie diam-diam menemani pamannya di kursi roda, tetapi hatinya sudah mulai bergetar karena kekaguman. Poin yang satu ini cukup untuk mengungkapkan cinta dan kekaguman militer kepada ayahnya. Jelas sekali bahwa reputasi ayahnya, Jun Woo, Komandan Putih, telah melampaui reputasi dewa di mata orang-orang militer negara ini. Di bawah kubah, ada patung batu besar, tinggi, pria parubaya di atas kudanya. Tubuh pria itu tegak, matanya yang cerah dan tajam seolah melihat semua strategi yang dimainkan di medan perang. Tangan kirinya memegang kendali kudanya, sementara tangan kanannya dengan lembut ditempatkan di gagang pedangnya yang tergantung di pinggangnya. Bahkan garis-garis wajahnya terpahat dengan jelas, sementara mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin dan menakjubkan, hampir seolah-olah dia adalah penguasa dari ratusan juta orang. Jubah di latar belakang tubuhnya seakan terbang tertiup angin, dan meskipun patung ini pada umumnya sudah tidak bernyawa, namun masih samar-samar mengungkapkan semangat agung dan heroik dari kepribadian Jun Woo.